Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya di dalam masa pandemi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan ya guys dari Yang Maha Kuasa. Jadi di sini kita akan membahas sesuatu yang baru lagi guys. Jadi ceritanya ada yang baru lagi nih guys. Aturan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2021. Jadi ini aturan yang paling terbaru ya guys ya. Jadi guys, di aturan paling baru ini ya guys ya, yang paling baru aja ditetapkan ini, itu membuat orang pada bertanya-tanya ya guys ya. Ada yang bilang kalau perjalanan darat itu harus dan wajib PCR. Ada juga yang bilang harus antigen aja, jadi tidak perlu sampai PCR. Malah ada juga yang bilang tidak perlu menggunakan PCR maupun antigen. Baik guys, daripada kita mendengarkan kabar burung, kabar angin, kabar apalah itu ya guys ya, lebih baik kita bahas dan kita lihat langsung di aturannya ini ya guys ya. Jadi di Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 ini menghapus atau mencabut semua aturan-aturan perjalanan yang sebelumnya guys, yaitu jelas terlihat pada huruf H yaitu penutup. Karena dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID nomor 21 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi, adendum surat pertama, adendum surat kedua dan seterusnya itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya guys ya. Dan surat edaran ini juga berlaku efektif mulai tanggal 2 November 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian, dan akan dievaluasi lebih lanjut. Oke, dari situ kita tahu ya guys ya. Jadi semua aturan sebelum aturan ini itu semuanya dicabut. Jadi kita mulai dari situ dulu guys. Oke. Poin A latar belakang, poin B maksud dan tujuan, mungkin sama aja ya, sama-sama seperti aturan-aturan sebelumnya. Poin C ruang lingkup perjalanan, pelaku perjalanan dalam negeri dan bla 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 bla. Dasar hukum, pengertian itu juga kayaknya sama aja dengan aturan-aturan sebelumnya. Protokol juga kurang lebih sama ya guys ya. Yang agak berbeda itu ada di huruf F, protokol tadi, di angka 3 guys. Pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak ada pengecualian ya guys ya. Siapapun yang melaksanakan perjalanan dalam negeri itu wajib mengikuti aturan ini. Jadi kalau kita melihat aparat sipil, aparat hukum atau pejabat, itu kita kalau melihat kita bisa melaporkannya ya guys ya. Rekam aja, laporkan, itu jelas sudah melanggar ya guys ya. Terus untuk huruf B, setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Nah itu juga sama seperti yang kemarin. Nah untuk poin C, pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara
di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, hanya wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali ya, serta perjalanan antar kabupaten antar kota di dalam Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan persyaratan berikut guys. 1. Kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama. Jadi kartu vaksin ternyata juga digunakan ya guys ya. Jadi selama ini saya berpikiran kartu vaksin itu tidak akan digunakan karena itu tidak resmi dan sangat rawan untuk dipalsukan. Dan yang paling bisa digunakan adalah kartu vaksin atau bukti vaksin yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Tapi ternyata di sini dia menyebutkan kartu vaksin. Kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Jadi hasil negatif tes RT-PCR-nya itu sama dengan aturan sebelumnya ya, yaitu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 2. Kartu vaksin, vaksinasi dosis kedua dan surat keterangan negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Oke, di sini artinya guys ya, poin 1 dan poin 2 ini itu kita salah satu aja. Jadi salah satu aja, jadi atau gitu ya, poin 1 atau poin 2. Karena di poin 1 kita bisa menggunakan kartu vaksin minimal kita cuma dosis pertama aja boleh. Tetapi kita harus tes RT-PCR ya. Sedangkan di poin yang kedua kita menunjukkan kartu vaksin, vaksinasinya harus sampai dosis kedua dan surat keterangan negatif rapid test antigen. Jadi kalau kita sudah vaksin kedua baru kita boleh menunjukkan hasil rapid test antigen kita yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Jadi tinggal pilih. Kalau kita masih belum vaksin kedua atau masih hanya ada pernah divaksin di dosis pertama, kita wajib PCR ya guys ya. Kecuali kita sudah 2 kali vaksin, sudah dosis lengkap, sudah mendapatkan dosis kedua, kita bisa menggunakan rapid test antigen yang berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Oke, lanjut huruf D. Pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi udara antar kabupaten dan antar kota di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Artinya untuk perjalanan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali minimal hanya vaksin dosis pertama, jadi tidak perlu sampai vaksin dosis kedua. Kalau kita sudah vaksin minimal dosis pertama, kita bisa pilih ya guys ya, kita bisa tes PCR dengan waktu 3 kali 24 jam atau antigen dengan waktu maksimal 1 kali 24 jam. Oke, lanjut guys, kita lanjut ke poin yang huruf E. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat, itu artinya laut dan darat ya sebenarnya, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
Jadi untuk laut, darat, baik menggunakan kendaraan pribadi atau umum, menggunakan kereta api, itu wajib sudah menerima vaksinasi dosis pertama yang ditunjukkan dengan kartu vaksin. Dan kita bisa milih, tinggal milih ya guys ya, kita mau tes PCR atau kita mau tes antigen. Bedanya ya kalau PCR 3 kali 24 jam, kalau antigen 1 kali 24 jam. Jadi itu ya untuk laut dan darat, baik pribadi atau umum, termasuk kereta api di dalamnya. Nah, yang jadi pembahasan yang agak sedikit menjadi perdebatan yang agak sedikit terdengar rancu itu ada di poin F. Jadi khusus perjalanan rutin dengan mode transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf E. Jadi poin F ini seolah-olah menganulir dari poin E itu sendiri ya guys ya. Jadi transportasi darat menggunakan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah kawasan aglomerasi. Padahal poin F ini sebenarnya tidak juga serta-merta menganulir dari poin E itu sendiri ya guys ya. Jadi di poin F dia menekankan dalam satu wilayah kawasan aglomerasi perkotaan. Jadi perjalanan rutin dalam satu wilayah kawasan aglomerasi perkotaan. Aglomerasi perkotaan itu sendiri guys, artinya menurut Wikipedia, dalam ilmu tempat bermukim manusia, aglomerasi perkotaan adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kota yang padat dan kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Artinya perjalanan rutin dalam aglomerasi perkotaan. Jadi sebagai contoh ya guys ya, kita ambil ini ada dari Perupa Data, itu source-nya dari Perupa Data, sumber paparan Dirjen Perhubungan Darat. Jadi yang dimaksud dengan aglomerasi perkotaan itu ya tadi ya guys ya, contohnya adalah Jogja Raya ya, ini isinya kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, itu contohnya guys ya, itu ada Bandung Raya, ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Itulah daerah aglomerasi perkotaan ya guys ya. Oke, jadi itu ya guys ya perbedaan dari poin huruf E dan huruf F tadi. Jadi semua perjalanan mode transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, termasuk kereta api, itu menggunakan hasil tes PCR dan bisa juga menggunakan hasil tes antigen. Yang perbedaannya hanya pada waktu, kalau PCR 3 kali 24 jam, kalau antigen 1 kali 24 jam. Tetapi apabila perjalanan itu dilakukan dalam hal perjalanan rutin dalam wilayah aglomerasi perkotaan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi itu dikecualikan dari huruf E. Itu ya guys ya. Jadi yang selama ini itu berdebat masalah boleh tidaknya transportasi darat itu menggunakan apakah wajib tes, apakah tidak wajib tes, atau tes PCR atau tes antigen, itu sudah terjawab ya guys ya di situ tadi. Untuk huruf G itu khusus perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk transportasi kendaraan logistik guys itu punya aturan tersendiri. Menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil rapid test antigen yang sampelnya bisa diambil dalam kurun waktu 14 kali 24 jam atau 2 minggu ya guys ya, itu khusus untuk kendaraan pengangkut logistik.
Atau bisa juga menggunakan rapid test antigen seperti pada poin 2, menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 7 kali 24 jam atau 1 minggu. Poin yang ketiga, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen. Jadi tidak perlu menunjukkan kartu vaksin, bisa ya guys ya. Tapi kurun waktu maksimal hanya 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi itu poin 1, 2, 3 dalam huruf G khusus untuk kendaraan logistik ya guys ya. Kemudian di poin ketiga ya guys ya, ini pilihan juga sih sebenarnya ya, mau pilih 1, 2 atau 3. Apabila kita sudah dosis lengkap, kita bisa hanya menggunakan antigen yang berlaku 14 kali 24 jam. Yang kedua, apabila kita hanya baru mendapatkan dosis pertama, berlakunya hanya 1 minggu 7 kali 24 jam. Jadi untuk yang ketiga, kita bisa tidak menunjukkan kartu vaksin atau belum divaksin sama sekali, tetapi hanya berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Jadi itu peraturan khusus kendaraan logistik tadi ya guys di huruf G. Jadi sudah jelas semua di situ ya guys ya. Kita lanjut ke huruf H. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun. 2. Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah luar Jawa dan Bali. Jadi untuk pengangkut logistik di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tidak wajib menunjukkan kartu vaksin ya guys ya, atau dikecualikan. Yang ketiga yaitu pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksin. Jadi bisa tidak menunjukkan kartu vaksin apabila kondisi kesehatan itu tidak mendukung ya guys ya untuk divaksin. Jadi ada komorbid atau ada penyakit berat lainnya gitu kan, jadi itu tidak perlu menunjukkan kartu vaksin ya guys. Lanjut kita langsung ke angka 4 ya guys ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Artinya itu di perbatasan tadi ya guys ya, di daerah terpencil, dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Angka 5, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen yang menunjukkan hasil negatif dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan check-in. Angka 6, Kementerian lembaga pemerintah provinsi kabupaten kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan surat edaran ini. Artinya guys ya, poin ke-6 ini nanti setiap daerah itu dapat mengeluarkan surat edaran masing-masing ya guys ya, tetapi tetap mengikuti dengan edaran Satgas Covid ini. Jadi misalkan contoh di Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat edaran juga tentang perjalanan dalam negeri, nanti Kota Palangkaraya juga mengeluarkan juga. Jadi setiap provinsi, kabupaten atau kota juga bisa mengeluarkan aturannya masing-masing. Jadi ditunggu aja ya guys ya, masing-masing di daerah kalian masing-masing. Itu
apa nanti ada aturan tersendiri atau tidak. Jadi kita masih belum tahu, itu ditunggu aja masing-masing. Tetapi yang saya tekankan, aturan nanti yang akan muncul di daerah kalian masing-masing itu juga harus selaras dengan aturan ini. Poin yang ketujuh atau angka 7, instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Artinya aturan nanti yang direncanakan atau akan ditetapkan oleh provinsi, kabupaten, kota itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran yang kita bahas sekarang ini ya guys. Oke, kita masuk ke huruf G. Huruf G itu ya ini tentang pemantauan, pengendalian dan evaluasi ya guys, yaitu dari Satgas Covid, TNI Polri, Otoritas Penyelenggara Transportasi Umum. Nah, yang jadi sorotan adalah angka 6. Jadi pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen, surat keterangan dokter dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya guys ya. Jadi hati-hati kalau pemalsuan itu nanti masuknya ke pidana ya guys ya. Apalagi contoh misalkan saya memalsukan hasil rapid test antigen saya dari rumah sakit A. Nah, rumah sakit A ini tidak terima karena saya memasukkan menggunakan nama rumah sakitnya. Nah, itu nanti jatuhnya pidana ya guys ya. Jadi agar berhati-hati aja di situ guys. Oke, sudah selesai guys ya, semuanya sudah habis kita bahas dan aturan ini berlaku mulai tanggal 2 November dan mencabut semua aturan sebelumnya yang tadi sudah kita bahas juga di awal ya guys ya. Jadi kesimpulannya guys, dalam aturan ini itu agak sedikit lebih longgar ya. Dalam artian kalau kita sudah divaksin lengkap, kita bisa menggunakan hanya hasil tes rapid antigen. Nah, apabila kita baru menerima dosis vaksin pertama, kita diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR. Jadi intinya itu ada di vaksinasi kita ya guys ya. Apakah kita sudah menerima vaksin dosis pertama dan kedua lengkap? Apakah kita baru menerima satu dosis vaksin, apakah belum menerima sama sekali, itu sangat mempengaruhi ya guys ya dalam pelaksanaan perjalanan kita nantinya ya guys ya. Oke guys, jadi untuk yang perjalanan darat tadi yang agak sedikit rancu di awal itu ternyata sudah dapat kita jelaskan. Jadi aglomerasi perkotaannya juga telah kita jelaskan tadi. Sekian dari saya guys. Support channel ini dengan cara subscribe dan like dan share. Kita akan jumpa lagi di aturan-aturan selanjutnya tentang perjalanan dalam masa pandemi Covid ini guys. Terima kasih guys.